Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading. Nah, ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada vice versa, terbolak-balik ya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini gitu ya. Oke. Jadi kali ini temanya berjudul yang terjadi di bulan Juni 2022 ya. Kita lihat prediksi yang akan terjadi di bulan Juni 2022. Oke, aku shuffle dulu ya. Wah, di sini aku ngerasa seperti ada kebenaran, ada yang bakalan kamu tahu ya, tentang seseorang, tentang sesuatu. Mungkin ada begitu nanti yang kamu ketahui, ya ternyata begini loh say kebenarannya. Atau ya kamu tahu tentang dia, bisa juga dia jujur ke kamu, dia mengungkapkan sesuatu sama kamu, dia bicara dari hati ke hati, ya berkomunikasi begitu sama kamu. Terus aku ngelihat di sini di bulan Juni ya, ini ada kestabilan ya, keseimbangan. Wah, aku ngerasa berarti ini tentang keadilan juga. Jadi kamu yang pernah berbuat baik, kamu mendapat yang baik gitu. Atau bisa aja seseorang ini mau seimbang sama kamu, dia mau menyeimbangkan kebaikanmu. Ya, mungkin kamu yang tadinya pernah bucin, sekarang giliran dia yang bucin. Mungkin tadinya kamu yang menggebu-gebu, tapi sekarang di Juni ini ya dia yang menggebu-gebu banget sama kamu. Gitu say. Kemudian aku ngerasa ya ini memang ada perubahan, seseorang menjadi lebih baik atau memperbaiki hubungan menjadi lebih baik. Mungkin dia mau membangun kisah baru dengan kamu, membuka lembaran baru bersama kamu. Tapi ada juga yang kalian itu kayak mau tutup buku, ya maunya membuka kisah baru di hidup kamu, lembaran baru hidupmu. Ya begitu. Cuma aku ngerasa ya kalau kamu membuka pintu baru di kehidupan kamu, yang lama ini bakalan ngejar kamu gitu. Jadi kayak ada begitu koneksi kamu dengan seseorang itu, ada energi tarik menarik antara kamu dan seseorang itu. Jadi ketika kamu menjauh, dia panik. Ketika kamu move on, dia kayak takut kehilangan kamu dan pengen kejar kamu gitu, pengen menghampiri kamu gitu ya Dora. Oke, bestie. Gitu kak ya Frankie. And then kemudian ya ini ada yang hubungi kamu atau vice versa, ada pembicaraan, conversation, ada yang telepon kamu atau kirim chatting, ada yang manggil kamu gitu. Mungkin ada yang telepon langsung, manggil kamu, kirim pesan, atau ya ada juga yang manggil kamu tuh lewat batin gitu ya. Jadi di batinnya dia menjerit namamu, di hatinya dia panggil-panggil namamu, jadi kontak batin gitu. Tapi kamu kayaknya denial ya, kamu kayak udah males, jadi kamu menolak dia. Kamu kayak, males gitu. Kayaknya sekarang giliran gue yang jual mahal begitu ya. Ya berapa kalian kamu sudah punya value, kamu sudah bernilai, sudah jadi jiwa baru, sudah berkualitas ya. Kamu nggak mudah untuk tersakiti lagi gitu ya. Kamu tidak mudah disepelekan. Aku ngerasa banget ini ada yang nekat ya di Juni. Seseorang ini, si Rudolfo ini, si Dora ini atau siapa ya,
ini akan nekat dia menuju kamu. Dia mau mengambil segala resiko. Ya, mau ada si inilah, si itulah, ada sesuatu lah. Yang penting gua datang. Yang penting ya kita bicara, itu ada ya. Aku rasa begitu untuk mengambil sebuah keputusan. Tapi keputusan itu tetap ada di tangan kamu ya. Apalagi ini tentang kehidupan kamu. Jadi kamu mau menerima dia, mau menolak dia, silakan. Itu say. Oke? Sekarang nah, ini aku sudah tarik energi tentang yang akan terjadi di Juni 2022. Wah, ini tuh dibilang gini loh. Jika kamu lelah terluka, maka menjauhlah. Jaga hatimu. Obati luka batinmu. Tidak ada yang salah jika kamu menjadi sensitif. Tapi jangan terlalu lama menutup diri. Dia gelisah jika kamu menjauh. Cie. Jadi, gini sih kak. Di bulan Juni kita tuh cenderung sensitif banget. Kita mudah terluka. Dikit-dikit kita mudah sakit hati, mudah kecewa. Ya mungkin karena udah terlalu sering ya tersakiti. Jadi luka itu susah banget sembuh ya. Jadi kita tuh sensitif banget di bulan Juni. So, ya kalau capek terluka, menjauh aja, menutup diri boleh. Kalau masih pengen menarik diri ya silakan, masih pengen bertapa ya silakan gitu. Jaga hatimu, obati luka batinmu sampai sembuh. Nggak salah kok kalau kita sensitif ya. Tapi jangan terlalu lama menutup diri, jangan terlalu lama kamu bertapa, jadi nggak bersosialisasi ya. Karena di sini ada yang gelisah, galau, merana, gegana, c. Ini siapa nih ya? Ini mungkin ya gitu, Nobita kah? Ini Suneo, gelisah gitu, Shizuka kalau kamu menjauh ya, gitu kak. Ada yang panik, makanya aku ngerasanya. Ini kalau kamu punya koneksi kuat sama seseorang, kalau beneran kamu move on, kalau beneran kamu menjauh, ya ini beberapa kalian bakalan dikejar gitu sama dianya. Dia nggak terima kamu melepas, dia nggak terima kamu bebaskan diri dari dia, gitu. Oke lah. And then kemudian jangan terlalu meratapi masa lalu dan masa depan. Jalani saja dulu masa sekarang. Berikan dan lakukan yang terbaik untuk saat ini. Umur tak ada yang tahu. Wah. Jadi ini berapa kalian yang bingung gitu. Ya gimana ya say? Gue udah capek nih dengan yang lama, yang berlalu, yang nyakitin gue, bla 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 gitu. Tapi masih sayang, masih cinta, yang gak semudah kita ngomong ya. Ya kita bisa aja gampang bicara move on, gampang ngomong move on lah, apalah. Tapi kan untuk praktek itu gak semudah bicara gitu ya. Jadi memang ya sulit gitu melepas masa lalu, beberapa. Tapi beberapa kalian udah mulai bisa. Tapi jangan terlalu over juga ke masa depan. Gua harus begini di masa depan, gua harus lebih baik, gua harus merancang semua A, B, C sampai Z di masa depan gua harus begini begitu. Ya terlalu over berlebihan juga mikirin masa depan capek ya. Istilahnya kayak nanti di masa depan aku harus beli ini, aku harus miliki ini, aku harus punya ini itu, aku harus mendapatkan ini itu atau apalah gitu. Jadi jangan terlalu berlebihan terhadap sesuatu, mau itu masa lalu, masa depan. Coba jalani aja dulu masa sekarang ya. Lakukan yang terbaik untuk saat ini. Sesungguhnya kita tuh hidup untuk saat ini. Besok kita nggak tahu, lusa nggak tahu, bulan depan, tahun depan, umur nggak ada yang tahu ya. Jadi berikan yang terbaik untuk saat ini, ya beramal yang baik gitu ya. Oke, kemudian hidupmu akan lebih baik dan kamu akan menjadi pusat perhatian. Ada yang akan menuju kamu untuk menebus kesalahan dan perbaiki hubungan. Wah, ini berapa kalian ya, mudah-mudahan ya. Kebanyakan dari kita, hidup kita lebih baik. Terus kalian itu ada yang jadi pusat perhatian. Mungkin
kamu bersinar atau semakin bersinar, atau hidup kamu berkembang maju, derajatmu diangkat Tuhan gitu ya, derajatmu diangkat semesta menjadi lebih baik, hidupmu naik level, atau ya banyak yang mencari kamu, jadi kamu pusat perhatian. Jadi ada aja sih yang menuju kamu, yang datang ke kamu tuh ada yang menebus kesalahan, perbaiki hubungan, perbaiki silaturahmi, itu ada. Gitu ya. Oke, lanjut. And then kemudian nih, ini soal kesehatan gitu, Kak. Jaga apa yang kamu makan. Jangan sampai sakit perut. Jangan tidur terlalu malam agar kamu tidak sakit kepala. Oke, berarti di Juni ini kemungkinan ya kita bisa sakit perut gitu. Jadi jagalah apa yang dimakan ya. Terus jangan suka begadang, jangan tidur terlalu malam, nanti bisa sakit kepala. Sakit kepala itu juga bisa karena stres ya, berarti jangan terlalu stres juga gitu. Gak usah semua dipikirin ya. Jadi jaga kesehatan. Buat apa kamu menjangkau semuanya, berusaha menggapai seisi dunia, tapi kalau misalnya kita sakit itu, ya kita bisa apa coba? Sia-sia kan? Jadi ya jaga kesehatan. Kemudian merespon tapi tak bereaksi. Ada yang datang, tapi tidak semua harus disambut. Ada yang menghubungi kamu, tapi tidak semua harus diberi belas kasihan. Wah, wadidaw gitu ya. Dek, dek, dek jantung aku gitu. Jadi ini maksudnya, apa ya, ini lumayan tegang sih aku ngerasanya. Kan merespon tapi nggak bereaksi gitu ya. Jadi kita tuh bisa tuh bersimpati, berempati sama orang, tapi nggak semua harus kita berikan reaksi. Contoh, ada aja ini yang datang ya, datang nih teman kamu yang lama, mantanmu datang, yang pernah jadi rekanmu, partnermu, atau siapa ini ya, mungkin datanglah Sergio, Dora, Marimar. Datang tuh si Nobita, siapa gitu ya, si Suka datang. Tapi nggak semua harus kamu sambut. Ada yang boleh kamu sambut, tapi ada juga yang nggak harus. Misal kalau kamu tahu orang ini susah berubah, orang ini akan tetap toksik, ya nggak usah diladeni gitu. Kalau yang toksik-toksik, yang cuma menebar energi negatif itu ya nggak usah disambut ya. Jadi sambutlah yang positif saja, sambut aja yang berfaedah gitu. Terus ada aja yang hubungi kamu ya, tapi nggak semua harus kamu kasih belas kasihan. Contoh, ada nih yang hubungi gue si Dora, yang hubungi gue si Nobita gitu say. Gimana ya? Ya gue baper sih, gue terbawa perasaan, gue masih sayang, masih cinta, bla 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 gitu. Tapi nggak semua harus kamu kasih belas kasihan gitu ya. Apalagi kalau kamu tahu kondisi dia kayaknya nggak bahagia loh say. Dia tuh kayaknya butuh gue, dia kayaknya pengen sama gue, atau ya gue kayak apa ya, kasihan sama dia. Tapi jangan semua kamu beri belas kasihan. Coba bijak lah ya. Oke, seimbangkan logika perasaan. Boleh kita berperasaan tapi jangan berlebihan supaya nggak baperan, tapi ya gunakan juga logika, cuma jangan terlalu berlebihan supaya nggak terlalu keras juga gitu kan. Nah, pola pikir yang tidak menyimpang itu mungkin harus dilakukan ya. Maksudnya gini loh, ada pola pikir yang tidak menyimpang ya, tidak menyimpang ya berarti wajar gitu kalau tidak menyimpang ya. Contohnya cinta tanpa syarat. Ya kita tidak bisa memilih sama siapa kita jatuh cinta ya. Jadi kalau misalnya kamu mencintai atau kamu dicintai sama dia, tapi ternyata sulit, ternyata rumit, ya nggak usah menuntut apa-apa, nggak usah menuntut ini ono ya. Ya mencintai tanpa syarat aja gitu. Mencintai tapi nggak berharap apa-apa, nggak merebut dia, atau ya dia tidak merebut kamu dari yang lain atau apa. Nggak menuntut apapun gitu, itu tanpa syarat. Terus cinta itu ya harus cinta yang bijaksana ya. Bijaksana dalam artian ya gue ngerti sih
kenapa dia tuh datang pergi gitu. Gue ngerti kenapa dia muncul tenggelam. Oh iya, kan ada Marimar, ya udah gue paham gitu. Kan ada Sergio, oh ya gitu sih say gitu ya. Jadi paham atau apa ya? Ya ada mamanya, ada papahnya, ada temennya, ada kerjaannya. Jadi ya kita berbijaksana. Maklum aja. Beberapa dealing sama yang kekanak-kanakan. Jadi ya berbijaksanalah. Kan ada cinta yang dewasa ya. Jadi pola pikir dewasa, tidak membawa ego, tidak membawa kekanak-kanakan. Ada cinta yang seimbang ya. Cinta seimbang itu juga perlu say ya. Supaya apa? Supaya kita jangan terlalu naif. Jadinya kita dimanfaatin. Jadinya kita ngasih celah sama dia, bikin dosa ke kita gitu. Jadi ya seimbang lah. Ya kalau dia baik boleh aja welcome ya. Tapi kalau dia terus-terus nyakitin kamu ya jaga jarak ya say gitu. Oke, ini yang terakhir. Kamu akan menemukan kuncinya, tapi kamu masih belum bisa menggunakannya. Atau dia yang begitu. Ingat ya, semua ada waktunya, gitu. Wah, jadi mungkin di bulan Juni ketemu nih solusinya. Solusinya gini. Ya, aku tahu sih, aku harus ngelakuin sesuatu sama kamu, tapi belum bisa gitu. Jadi ya, ini dibilang ada kok waktunya nanti. Kalau bukan sekarang, mungkin ya ini tertunda, bisa cepat atau lambat. Jadi ya, semua ada waktunya. Oke. Lalu kemana nih ya? Oh, ini dulu lah. Nah, gemes banget ya. Tara. Nah. Jadi, yang terjadi di bulan Juni 2022. Ini aku udah shuffle ya, Kak. Ini charm gitu ya. Mulai dari mana nih? Kayaknya dari sini dulu. Oke, ini strawberry. Kalau aku ngelihat ini secara intuitif ya, dengan intuisiku aku ngerasanya sebenarnya ada aja sih hal-hal yang manis di bulan Juni. Ada lagi ini kan, kayak fresh gitu, mungkin akan muncul di bulan Juni ya, sesuatu yang fresh, menyegarkan ya. Siapa gitu yang fresh ya? Bisa aja orang baru, bisa aja yang lama, tapi dia menjadi lebih fresh ya. Mungkin dia mau freshkan hubungan dengan kamu yang lama ini ya. Tapi ini beberapa adalah godaan, gitu say ya. Godaan ini relatif ya. Misal, ya diantara kita ada yang lain, berarti ini godaan gitu kan. Jadinya bersegi-segi gitu, ribet, rempong gitu. Aduh gimana say gitu ya. Ya jadi godaan kalau bersegi-segi begitu. Bisa juga gue mau fokus kerja nih, gue mau fokus sama hidup gue, tapi ternyata dia cilukba sama gue. Nah gue tergoda gitu, gue jadi gak fokus ngapa-ngapain. Jadi kendalikan dirimu gitu kak ya, tante, om. Oke. Ini yang tadi ya, ada yang fresh, yang menyegarkan. Ini ada yang kedatangan orang jauh ya, bawa sesuatu nih. Tapi aku ngeliat ini sih orang jauh ya. Entah dia bawa kabar atau dia memang mau bicara sesuatu sama kamu. Atau apa ya, ada pertemuan begitu. Bisa sih bertemunya secara langsung, tapi ada juga bertemu di sosial media. Intinya ini tuh orang jauh, yang sudah menjauh, yang sudah jaga jarak ya, udah terasa asing begitu. Atau apa ya, ya menjauh sih aku rasanya. Setidaknya udah menjauh, menghindar, tapi datang lagi atau muncul di bulan Juni ya. Di Juni kamu tuh makin seksi cie. Ini berapa kalian ya, auramu bagus gitu kak ya. Mungkin ini kerja sama leluhurmu yang menjagamu, jadi aura kamu tuh bagus. Atau kamu spiritual banget, jadi auramu bagus banget sih. Apa ya, cantik, ganteng, seksi. Beberapa kalian ini jadi pusat perhatian tadi kan, ada ya di sini. Banyak yang suka sama kamu jadinya. Banyak yang respect, yang peduli sama kamu, yang kagum sama kamu. Dan ada juga yang menginginkan kamu ya. Mungkin di Juni ada yang pengen menyentuh kamu, ada yang sentuh kamu, ada yang kontak seksual begitu ya, beberapa.
dibelai. Oke. Ini nih gemoy parah nih ya. Gemes. Jadi aku ngerasanya di Juni ya kamu tuh sensitif gitu kak ya, tante, om. Jadi kalau kita sensitif kita bisa jadi bawel, cerewet gitu, atau ya sensi aja gitu. Jadi kalau ada aja dikit-dikit yang ngajak ribut, ya barbar jadinya. So, gimana? Ya, untuk menghindari konflik, ya hindari orang toksik gitu, ya. Kamu udah tahu itu toksik, hindarilah. Jaga jarak, ya. Kalau masih pengen membatasi diri, silakan. Sampai kamu benar-benar sembuh, ya. And then, kemudian aku ngerasa bisa vice versa, bisa dia di sana lagi sensi, lagi emosi, ya gitulah. Dia bawel-bawel, ternyata diam-diam dia bersungut-sungut, mengeluh, ya. Bisa juga nih ada yang membicarakan kamu ya, di sono, di sana, gitu kak, ya. Terus di Juni kamu mempelajari sesuatu, atau apa ya, ada petunjuk-petunjuk yang diberi semesta ke kamu. Kamu pelajari satu persatu. Apa maksudnya ini ya? Ya sampai kamu menemukan kebenaran. Kamu akan menemukan ini loh yang sebenarnya. Gitu. Nah, ini kamu manis banget di bulan Juni. Tanpa pemanis buatan ya. Kamu cakep banget gitu, say ya. Ini nggak pakai pelet ya. Nggak pakai susu gitu. Aku rasa beberapa waktu ini ya beberapa kalian memang kece dari dalam gitu. Cantikmu, gantengmu, seksimu dari dalam. Jadi nggak pakai gimana-gimana juga kamu manis, tanpa pengawet, tanpa pemanis buatan, tanpa micin. Micinnya dimakan aja. Terus aku ngerasa yang terjadi tentang apa ya, kamu menemukan mahkota kehidupan. Ini berapa kalian kamu apa ya, menemukan jati diri bisa. Terus intuisi kamu makin tajam, kata hatimu kuat. Kamu sangat connect dengan alam semesta, connect dengan Tuhan. Jadi kamu tidak duniawi lagi gitu. Oke? Dan aku ngerasa di Juni kamu tidak mau meladeni drama-drama, ya. Kamu tidak akan welcome dengan drama-drama. Jadi kamu hanya jadi penonton. Jadi kalau ada di sana yang gibah ya, di sana ada yang drama atau apa, kamu lebih kayak oh gitu. Oh ya gitu doang. Kamu nggak terlalu respon dengan hal-hal negatif ya. Ini bisa juga di Juni ada yang ngajakin kamu jalan. Mari katakan cie, oke? Siapa yang ngajakin jalan? Di Juni ada yang ngajakin kamu jalan. Kemana gitu kak? Nonton kah? Makan, nongkrong, minum kopi, minum teh gitu. Bisa teman, saudara, keluarga, atau Suneo, Barbara, Ciripa, siapa gitu ya. Ya, teman juga bisa, saudara atau siapa, atau mantan atau gebetan gitu kak ya. Ini ada motor, berkaitan orang yang suka naik motor ya. Atau di bulan Juni kamu boncengan sama siapa? Cie. Di bulan Juni ada yang boncengan ya, boncengan gemoy gitu. Aku ngerasanya gitu. Ada berkaitan motor. Atau ada kenangan motor ya, aku rasa yang diingat gitu. Terus di Juni banyak olahraga ya, olahraga ringan juga nggak apa-apa, kayak badminton atau apa gitu ya. Ya olahraga ringan aja, karena kita mungkin rawan sakit ya di bulan Juni. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Jangan sampai sakit. Ya berarti olahraga itu diperbanyak juga gitu ya. Oke, ini ada yang mata-matai kamu, ada yang stalking kamu. Ya. Tetap aja ada yang buntuti kamu, mencari tahu kamu terus. Apa kabar kamu di sana? Lama banget bertapanya. Gitu, say. Beberapa dilihat sama orang pakai kacamata ya. Oke, di sini kamu akan tahu ternyata orang yang pura-pura kuat itu dia rapuh di dalam ya. Beberapa dilihat sama orang yang keras, egois atau apa, ya dia mungkin menang ya dengan egonya. Tapi di dalam ini dia rapuh, di dalam ini dia hancur, berantakan gitu. Kasihan lah. Doakan aja yang terbaik karena di sini ada kemungkinan seseorang menjadi jiwa baru ya. Kalau lihat telur itu kan seperti jiwa baru. Mudah-mudahan jiwa lebih baik. Oke, sekarang
Kemana? Ke sini dulu. Ya, aku shuffle dulu. Yang terjadi apalagi di Juni 2022. Minum dulu ya. Yang mau minum. Nah, di sini ada peluang baru ya. Aku ngerasa ada kesempatan baru, rezeki baru. Wah, ini beberapa dari kalian itu rezekimu bagus. Mungkin apa yang kamu kerjakan itu ada perkembangan ya, ada keberhasilan. Tapi nggak usah terlalu mengekspos karena ada aja yang iri, ada aja yang dengki. Ya masih ada aja gitu yang cemburu melihat kamu senang. Ya mungkin ada yang cemburu karena cinta juga ya. Tapi ada yang cemburu karena nggak suka lihat kita bahagia gitu. Kita ya. Jadi nggak usah terlalu diekspos gitu ya. Nggak usah terlalu bicara A, B, C, sampai Z tentang kehidupan kamu. Kalau memang mau tutup diri ya tutup dirimu. Atau ya boleh aja membuka diri tapi nggak usah semua kamu ceritakan ke orang. Karena ya diam-diam ada yang nggak suka sama kita gitu. And then di sini aku ngerasa kamu perlu memaafkan, perlu mengikhlaskan seseorang ya. Sebenarnya ada yang merasa menyesal, ada yang merasa bersalah sama kamu, mau minta maaf, tapi mungkin dia belum sanggup karena keadaannya belum memungkinkan ya. Jadi sebelum dia datang, maafkan aja gitu. Dan aku ngerasa di Juni kamu tuh mudah marah gitu Kak ya. Kamu mudah sensi, mudah emosi juga kitanya gitu ya. Jadi hindarilah konflik ya. Hindari yang toksik gitu. Terus hati-hati dengan ucapan kita ya. Kan mulut kita ini harimau kita ya. Karena ini aku ngerasa beberapa kalian kalau kita ngomong gini gitu, itu takutnya berdampak nggak enak. Apalagi kamu nih, kalau kamu bukan orang sembarangan, kalau kamu ternyata titisan leluhurmu, itu apa ucapan kamu, itu bisa menjadi kenyataan loh. Jadi jaga omongan gitu Kak ya. Apalagi kalau omongan itu ternyata tidak kita inginkan terjadi. Kita pengen itu jangan terjadi ya. Jangan diomongin gitu. Ngerti ya maksudnya? Kan beberapa kalian kamu tuh orang yang spesial begitu kah? Dijaga leluhurmu gitu. Jadi ucapanmu itu kalau bisa ucapan-ucapan yang baik. Supaya yang menjadi kenyataan itu yang baik. Jadi jangan berucap yang nggak baik. Jangan berucap yang buruk. Takutnya yang buruk itu terjadi. Begitu. Oke. Dan di sini ada ego seseorang yang runtuh ya. Aku rasa mudah-mudahan dia tidak lagi membawa egonya. Beberapa dilihat sama orang yang egois, tapi akhirnya dia tidak egois lagi ke kamu. Oke. The last one. Ini terakhir. Oke, apa ini? Aku udah shuffle. Jadi di Juni sibuk kerja ya, nggak bucin lagi say. Ya itu, beberapa kalian kamu sibuk membangun hidupmu menjadi lebih baik. Ada yang sibuk sama kerjaan, sama bisnis, beberapa ngerencanain bisnis, membangun usaha, begitu. Ini hasil kerja keras kamu ada yang terbayar lunas ya. Beberapa akan menuai hal baik. Mungkin di Juni akan terjawab doa kamu, akan terbayar kerja kerasmu selama ini. Terutama kalian yang bekerja bercucuran keringat, bercucuran air mata ya. Ini semua akan terbayar lunas ya. Aku rasanya bagus sih. Terus dalam percintaan juga ada perkembangan, ada kemajuan. Mudah-mudahan kamu dealing dengan orang yang lebih baik atau dia akan menjadi lebih baik. Ini beberapa kalian subur ya. Subur banget kamu. Subur rezekimu, mungkin subur juga badanmu. Beberapa ini ada yang subur, jadi mudah hamil gitu ya, mudah segera punya anak gitu. Dan ini aku ngerasanya kamu tidak terlalu keras lagi terhadap kehidupan ini. Maksudnya, aku ngerasa tidak terlalu keras dengan hidup ini tuh kayak ya kita tidak terlalu keras sama diri kita lagi. Selama ini kan kita mungkin selalu berusaha
berkorban, melakukan yang terbaik gitu. Tapi ternyata itu juga bisa kan sia-sia gitu. Ya, jadi kita mungkin harus lihat ke dalam diri kita juga, introspeksi diri juga. Mungkin selama ini kita melakukan sesuatu itu terlalu berlebihan. Padahal yang berlebihan itu bisa menjadi toksik ya. Contoh kita baik terus ke orang. Akhirnya orang itu semena-mena sama kita. Nah, itulah baik yang tidak bijaksana gitu kan. Bisa juga ya kita hanya mengandalkan kekuatan kita selama ini. Kita kurang ibadah, kurang mengandalkan yang di atas. Nah, akhirnya itu tuh yang bisa bikin semua yang kita kerjain sia-sia gitu. Jadi ya di sini ambil aja hikmahnya. Mungkin di Juni kamu lebih mengalir aja gitu, nggak terlalu menggebu-gebu. Kamu bakalan ngerjain sesuatu itu ikhlas, tulus gitu. Kamu lebih kayak ya menyerahkan semuanya sama Tuhan. Kamu benar-benar full gitu sepenuhnya. Kamu sepenuhnya menyerahkan segala sesuatu sama Tuhan yang Maha Kuasa. Kamu kayak orang yang benar-benar ya kamu serahkan semuanya, kamu ngerasanya biar kehendak yang di atas aja yang terjadi, kehendak Tuhan aja yang jadi, itu yang terbaik menurut kamu, gitu kan? Jadi ya terkadang lebih enak hidup mengalir gitu aja, nggak berharap banget sama manusia gitu ya, hanya ya berdiri kaki sendiri, terus mengandalkan yang Maha Kuasa aja, begitu. Oke? Sekarang, nah ini ada huruf dulu ya. Mana nih? Oke. Huruf di namanya dia, kamu, kalian, beberapa, vice versa. Oke. Huruf K, I, O, ada T, ada M, ada H, Z, ada U, ada E, ada B, ada R, ada J, F, C, ada N, P, ada S, ada W. Oke. Ini ada angka spesial ke siapa ini ya? Bisa kamu, dia, kalian, beberapa. Ini 19, ada 9, ada 7, ada angka 18, 24, ada ini angka 2, angka 3, 13, 25, ada 23, 16 ya. Terus ada angka 1, 14, ada 10, 4 sama 20. Terus 30, ada angka 27, angka 5, dan 26. Oke. Ini zodiak dominan. Wah. Ada Libra, ada Taurus, ada Cancer. Ini tuh Scorpio, Gemini, Aquarius, ada Leo, ada Pisces ya, Pisces. Oke, the last, ini terakhir. Kepo nggak? Ada tempat ya, Kak? Mungkin dekat daerah ini, dari tempat ini. Pernah ke tempat ini atau pengen ya ke tempat ini? Di sini ada Blitar, ada Surabaya, Jakarta, Banjarmasin, Indramayu, ada Kupang, ada Manado, ada Aceh, Bogor, ada Jepang, Pekanbaru, Wonosobo, ada Medan, ada Pontianak, Klaten, Sukabumi, Brebes,
Palembang, Tegal, Kerawang, Solo, ada Gresik, Eropa, Malang, Bandung, Tangerang, Singapura, ada Afrika, ada Padang, dan Madiun. Oke, sampai sini dulu. Ini beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.